Kinerja kami 3 tahun 7 bulan, ya masyarakat bisa menerima dan ya ini kita melawan kota kosong. Tentu saja yang terjun di dunia pertanian itu orang-orang tua yang ya seharusnya dia sudah harus istirahat dong. Atau masih Dia harus pakai alat-alat alat-alat manual mungkin. yang lama itu masih ada. Sekarang sudah 53 desa kami itu sudah menerapkan namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca atau menyimpan buku, tetapi tempat berkegiatan. Yang paling utama adalah tempat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners juga baik. Juga selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners hari ini dalam program yang spesial karena Vio sedang berada di kantor Bupati nih saat ini, dan kali ini kita akan berbincang lebih jauh juga bersama narasumber kita yang bukan orang baru dalam percaturan dunia politik Kabupaten Maros, juga merupakan kader sejak awal dari Partai Amanat Nasional dan terpilih lagi di tahun 2024 untuk bisa memimpin daerah Buta dengan julukan Buta Saliwangan. Untuk itu sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Andes Haji Andi Syafril Khadir Syam SIPMH. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, alhamdulillah. Baik, kabar baik? Baik. Baik, oke. Cuacanya agak sedikit ekstrim nih. Baik, ya mungkin untuk mengawali perbincangan kita Pak, untuk itu ada imbauan mungkin yang mau disampaikan, juga peringatan mungkin buat masyarakat khususnya di Kabupaten Maros nih Pak. Iya. Baik, silakan. Harapan saya ini sudah kita himbau masyarakat kita untuk saat ini waspada karena memang informasi dari BMKG bahwa sepekan ini cuaca agak sedikit ekstrim. Iya. Sehingga kita menghimbau terutama warga-warga yang berada di bantaran-bantaran sungai, di lokasi-lokasi yang terindikasi itu rawan bencana. Kami harapkan bisa terus meningkatkan kewaspadaan, dan Badan Bencana kita sudah tingkatkan dia siaga. Setelah posko bencana kita akan terbuka 1 kali 24 jam ketika ada hal yang harus kita turun membantu masyarakat kita. Oke, ya mungkin juga khususnya bagi masyarakat yang ada di pesisir, Pak, itu perlu lebih waspada lagi, Pak. Betul. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan kita dan harus terus melihat cuaca yang saat ini memang cuacanya agak sedikit ekstrim, Pak. Iya, dan juga bukan hanya di Kabupaten Maros, Pak, tapi daerah yang ada di Sulawesi Selatan juga hampir seluruhnya mengalami hal yang sama. Oke, baik. Dan untuk pembukaan kita, Pak, tentunya kita mau lebih dekat lagi dengan Pak Khadir Syam, memperkenalkan juga atau juga reminder nih bagi masyarakat, apalagi mungkin orang-orang yang masih muda nih, Pak, di Kabupaten Maros, Pak. Pak Khadir Syam sendiri mengawali di dunia politik itu pada tahun 1999, Pak. Iya, benar demikian? Iya, di masa reformasi itu. Oke, dan kurang lebih sudah 25 tahun lamanya, Pak, di dunia politik. Tapi satu pertanyaan penting, Pak, kenapa memilih dunia politik padahal masih muda pada saat itu? Masih umur 22 tahun ya, Pak? 22 tahun. 22 tahun pada saat itu. Waktu itu di awal saya masuk di Partai Amanat Nasional di dunia politik. Karena waktu ya memang latar belakang saya juga, Mbak, karena saya adalah alumni ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin. Nah, cuma memang di awal selesai kuliah di tahun 2000, ya saya tergerak dan terjun di dunia teman-teman di dunia NGO. Di LSM ada program SWOS, Sulawesi Water and Sanitation, ada program PSP untuk irigasi, dan yang bersentuhan dengan masyarakat. Alhamdulillah saya terjun di dunia itu, dan memang panggilannya waktu 2022 itu akhirnya masuk di dunia politik.
memang berarti ada basic pengalaman ya dari NGO dulu Pak ya. Akhirnya Ya, mungkin menjadi aktivis juga Pak pada masa itu. Mungkin bekal dari pemerintahan juga. Ya, pemerintahan. Ya, kesenangannya juga berorganisasi, Mbak. Saya menemukan kebahagiaan ketika masuk di sebuah organisasi, bertemu dengan teman-teman, bersahabat yang nggak tahu apakah karena saya anak tunggal, sehingga ya mungkin kalau di organisasi kan punya banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, itulah yang membuat saya senang juga di berorganisasi dan juga menambah capacity building kita. Jarang-jarang loh ada anak tunggal yang ekstrovert berarti Pak. Biasanya kan rata-rata introvert mungkin ya. Tapi Pak Haidin mungkin mematahkan stigma itu. Ya, mungkin ya dipatahkan juga enggak Pak. Karena ibu dan bapak saya ini sangat ya namanya anak tunggal, ya kita sangat dijaga kan. Tapi ya, alhamdulillah orang tua saya ini memberi kesempatan kepada saya untuk ya bergaul, bersahabat, berteman, dan akhirnya bisa hikmah dari semuanya bisa ambil sekarang ini. Cuma memang sekali lagi doa ibu saya yang paling utama, karena sejak kelas 1 SMA saya sudah ditinggal oleh bapak karena meninggal, sehingga saya hidup berdua saja dengan ibu. Dan ya doa ibulah yang akhirnya menjadikan saya seperti sekarang. Berarti luar biasa sekali. Memang doa ibu ya Pak, bagi setiap anak dimanapun ada, dimanapun berada, pastinya ketika sukses itu adalah bekal dari doa-doa ibu. Baik. Dan masih sampai sekarang menjadi bagian, bahkan juga ketua dari PAN sendiri Pak, untuk di daerah Kabupaten Maros nih Pak ya. Apa sebenarnya faktor yang membuat Partai PAN bisa selalu unggul nih Pak? Kalau bisa dikatakan setiap pemilu atau juga pilkada berlangsung selama 4 tahun belakangan, 4 kali maksud saya, 4 kali belakangan ini selalu diungguli oleh Partai PAN. Adakah mungkin faktor khususnya Pak? Ya alhamdulillah, ini sebenarnya diawali dulu ya kita mungkin di 3 periode atau 4 periode lah. Partai PAN di Kabupaten Maros ini bisa diterima oleh masyarakat. Di mana alhamdulillah kebangkitan Partai Amanat Nasional waktu itu diawali dari kepemimpinan Bapak Insinyur H. Mata Rahman waktu itu dan teman-teman semua. Ketika itu beliau menjadi ketua PAN yang juga menjadi wakil ketua DPD Kabupaten Maros, dan waktu itu beliau jadi ketua, saya menjadi sekretaris. Jadi ya hubungan kinerja Partai Amanat Nasional alhamdulillah bisa diterima. Dan juga para anggota-anggota Dewan Legislatif yang terpilih dari Partai PAN itu bisa tanda kutip disenangi dan dilihat kinerjanya oleh masyarakat. Inilah yang membuat akhirnya Partai Amanat Nasional terus berkembang di Kabupaten Maros dari 1 kursi menjadi 3 kursi, dari 3 kursi menjadi 5 kursi, dari 5 kursi jadi 10 kursi, 10 kursi, tapi kita sempat jatuh, yakni di pemilu sebelum pemilu 2024 ini, pileg ini, 2019, ya kami sempat PAN itu turun kursinya dari 10 kursi menjadi 6 kursi. Tapi sebenarnya jumlah suara kami itu tetap unggul dibanding partai yang menduduki kursi waktu itu ketua, yakni Golkar, karena kita sudah meraih angka jumlah pemilih PAN di Maros tetap 39.000, Golkar itu 32.000, tapi kursinya dia dapat 7 kursi, PAN 6 kursi. Ya, sebenarnya selisih banyak, 7.000 kursi Mbak, 7.000 suara. Nah, tapi kursi terbanyak diambil oleh Golkar, dan alhamdulillah ini berkat ya pertolongan Allah dan kepercayaan dari masyarakat, dari 10 jadi 6, dan kita bisa rebound kembali dari 6 naik 100% jadi 12 kursi. Saat ini 12 kursi. 12 kursi alhamdulillah waktu ini amanah ketua PAN diberikan kepada saya. Baik, dan mungkin saat ini kan kita ketahui bersama bahwa kontestasi di Pilkada Maros sendiri melawan kota kosong nih Pak. Dan mungkin ada beberapa daerah juga di seluruh Indonesia yang mengalami hal yang sama. Namun kali ini spesifik di Kabupaten Maros Pak, mungkin adakah strategi khusus yang dilakukan begitu dalam melawan kota kosong ini? Ya,
Ya strategi pasti ada strategi lah. Oke. Ya strategi tapi yang paling utama sebenarnya adalah tingkat penerimaan masyarakat kepada kami. Jadi alhamdulillah saya 3 tahun 7 bulan memimpin Kabupaten Maros. Sebuah kesyukuran bahwa masyarakat bisa menerima dan menghargai kinerja yang kami lakukan. Karena namanya pentahana, ya ini kan pentahana. Jadi kalau pentahana itu ya pasti gampang ya mungkin terjungkal. Kalau misalnya pentahana itu gampang dibuat, ya anggap saya black campaign, negatif campaign, ataupun juga penilaian karena dia pentahana. Jadi kalau kita tidak menunjukkan kinerja yang maksimal baik, pasti kita akan dihukum di pilkada ataupun pileg setelah itu oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah ini berkat kinerja kami 3 tahun 7 bulan, ya masyarakat bisa menerima, dan ya ini kita melawan kotak kosong. Ya kolom kosong lah, kolom kosong ya. Tapi kalau teman-teman tim bilang ini kolom kosong yang berisi nih ya. Oke, ada di baliknya. Kolom kosong yang full isinya, tapi ya inilah. Tapi inilah dinamika politik di Kabupaten Maros. Kami anggap bahwa ya dinamika pilkada kemarin ini adalah dinamika yang berusaha mendewasakan lebih lagi kita semua dalam berdinamika politik di Kabupaten Maros. Berarti dalam hal ini ada pendewasaan yang lebih lanjut lagi dirasakan Pak Haidir Syam ya? Iyalah, karena ya saya selalu katakan bahwa setiap momen pertarungan, ya kalau orang bilang pertarungan dalam ilmu politik, walaupun kita katakan bukan pertarungan, persaingan aja, kontestasi aja lah, ya bukan pertarungan, tapi memang kontestasi yang harus kita lewati di beberapa momen. Di pileg saya 13 tahun menjadi anggota DPR, itu sama dengan 4 periode, karena periode awal saya itu PAW 2 tahun, kemudian terpilih kembali, alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua DPR, kemudian terpilih kembali menjadi ketua DPR, dan terpilih kembali menjadi wakil ketua, dan akhirnya bismillah maju pilkada bupati dan terpilih di periode awal kemarin. Ya kondisinya memang berat sekali karena saya dilantik bersama Ibu Wakil itu di tahun 2021, di mana kondisi negara kita mengalami COVID-19, semuanya terserang pertumbuhan ekonomi yang terburuk. Kabupaten Maros itu minus 10%, Pak. Jadi kita terjungkal pertumbuhan ekonomi kita kedua paling bawah di Sulawesi Selatan. Dan inilah yang kita berusaha bangkitkan, dan di tahun 2022 ke 2023 pertumbuhan ekonomi Maros mencapai 9,35%, dari dua paling bawah menjadi dua paling atas di Sulawesi Selatan. Ini sebuah kesyukuran kami bisa menjaga semangat seluruh masyarakat Maros untuk lepas dari kondisi COVID ini dan bergerak memajukan ekonomi Maros. Nah, ini yang kami bahagia sekali sebagai pemimpin lah di Maros. Benar Pak, dan mungkin ini juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Sekali lagi tadi yang seperti disampaikan juga Pak Haidir Syam, bahwa akhirnya juga masyarakat kembali mempercayakan. Ya, alhamdulillah. Apalagi kalau seorang petahana, sekali lagi bisa saja dapat banyak isu-isu negatif begitu ya Pak? Iya Mbak, ini ada beberapa, ya anggap saja pentahana-pentahana ya akhirnya tumbang di beberapa momen pilkada ini. Nah, ini juga pelajaran besar buat kita semua. Mungkin pastinya pada saat kampanye nih Pak, atau juga mungkin berdiskusi, berdialog dengan masyarakat, terjun langsung begitu ya Pak, apa ya yang dititipkan oleh masyarakat? Mungkin dari program sebelumnya, apakah mereka minta dilanjutkan lagi atau bahkan diubah Pak? Boleh disampaikan mungkin Pak? Macam-macam lah. Iya, yang paling utama alhamdulillah 2 bulan masa kampanye ini saya manfaatkan secara efektif dan secara baik. Karena 2 bulan itu berarti 60 hari. Tapi saya mengunjungi 527 titik. Wah, 500. Jadi setiap hari ada sekitar 10 titik yang harus saya datangi silaturahmi dan menjelaskan apa yang kira-kira akan kita bawa kemana Maros ke depannya ketika kembali saya bersama pasangan saya, Bapak Andi Mutasi Mansur itu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Maros. Jadi saya 520 titik sekitar itu, Pak Andi Mus sekitar 238 titik, belum lagi tim-tim lainnya. Jadi memang
ya hikmahnya adalah kita kembali bersilaturahmi dengan masyarakat dan mendengarkan apa keinginan dari masyarakat itu. Dan banyaklah keinginan mereka. Ada yang ya paling banyak yang melanjutkan pembangunan, ada juga yang memberikan masukan, ada juga yang ya mengkritik saya. Ya itu it's okay. Itu yang nggak masalah. Karena kenapa? Karena memang saya yang seharusnya bersama Bu Wakil misalnya di pemerintahan ini harus menjalani pemerintahan periode selama 5 tahun, kemungkinan besar kami hanya 4 tahun. Karena kalau momen pilkada ini lancar, maka seluruh bupati sudah ada jadwal pelantikannya, Mbak, tanggal 10 Februari 2025. Yang seharusnya kami kan harus berakhir di 25 Februari 2026. Jadi setahun kita mengalami ya tidak visi misi yang harusnya kami sudah rencanakan 5 tahun, akhirnya hanya 4 tahun. Nah, dan ini mungkin yang kondisi yang menyebabkan mungkin masih ada hal yang belum bisa kami penuhi, janji-janji politik, program kerja yang kita lakukan. Apalagi di awal tadi di 2021, 2022 kondisi COVID masih besar, tinggi, yang dimana perhatian kita paling utama fokus kepada kesehatan, kondisi sosial, kondisi ekonomi masyarakat kita. Sehingga mungkin kalau pembangunan infrastruktur ini tidak kita maksimalkan. Tetapi alhamdulillah ada 2 program yang dari awal kami lakukan secara maksimal. Saya bersama Bu Wakil dan DPRD Kabupaten Maros, kita memutuskan 2 hal yang utama, yakni sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Ini 2 sektor yang terbesar penganggaran kami di APBD di 3 tahun terakhir ini. Tetapi kita juga tidak melupakan pembangunan infrastruktur yang memang menjadi hal penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu, Mbak. Ya, jadi mungkin secara singkat ada yang akan dilanjutkan. Ya, pastinya akan dilanjutkan, apalagi Pak Hairul Syam masih terpilih. Dan mungkin satu pertanyaan penting juga, apa yang menjadi pertimbangan Pak Hairul Syam memilih akhirnya Pak Mus? Wah, akrab sekali saya dengan Pak Mus ya, selaku Wakil Bupati Maros terpilih 2024, Pak. Iya, Mbak. Jadi memang keberlanjutan ini menjadi tagline kami. Saya bersama Pak Andi Mus itu menjadi tagline kami. Makanya kita usung namanya Maros Sejuk, Mbak. Maros Sejuk. Waktu periode saya bersama Bu Wakil ini, yang insya Allah akan berakhir di Februari, kami ngusungnya Maros Keren. Ini ke depan kan Maros Sejuk. Sejuk ini ada punya arti. S-nya sejahtera, E-nya religius, Ju-nya maju, K-nya berkelanjutan. Ini memang kita harapkan berkelanjutan. Kemudian pilihannya, ini juga pilihan pertanyaan yang nih. Agak sulit atau gimana, Pak? Enggak sulit, tapi ya inilah, ya ini saya selalu katakan bahwa ini takdir Allah. Ini memang ya Allah akhirnya memberikan saya pasangan Pak Andi Mus. Ya, saya anggap bahwa ya pasangan ini mungkin hadir di saya untuk melengkapi ya apa yang kira-kira ke depan saya bisa lakukan. Saya ini, Mbak, orang sosial, ya politikus, murni politikus tadi yang 20 tahun kita di politik. Ya, saat ini saya didampingi sama Pak Andi Mus. Andi Mus ini birokrat, seorang birokrat murni, lapangan, jabatan akhirnya adalah Kadis PU. Ya mudah-mudahan ke depan ya secara teknis dia bisa membantu memaksimalkan program-program pembangunan kita ke depannya. Jadi job desk-nya juga lebih bisa jelas lebih jelas, lebih membantu lah insya Allah. Oke, baik. Kemudian kalau berbicara tentang pilkada, ya tentunya kan ada tim kampanye yang juga bersama-sama Bapak dan juga rekan-rekan lainnya. Mungkin momen-momen paling berkesan, Pak. Ini mungkin terdengar klasik, tapi kita mau tahu juga dari adanya beberapa kecamatan di Kabupaten Maros. Tentunya kan tadi ada pembagian tugas dan sebagainya. Tapi kalau dari Pak Hairul Syam sendiri, mungkin yang paling berkesan pada saat kampanye, pada saat apa tuh? Momennya yang paling berkesan, alhamdulillah dengan 2 bulan ini masa kampanye kan aturannya 2 bulan, maka saya harus cuti. Saya full energi di kampanye. Dan disinilah momen penting saya untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Momen berkesannya ketika saya harus mendatangi tempat-tempat yang terjauh
di Wanawaru sana yang di atas gunung, di batas Kabupaten Bone, Sopeng. Saya harus mengunjungi di daerah Bontomanurung, di Bontomanurung, Kecamatan Topo Bulu, yang sangat dekat dengan perbatasan Goa misalnya. Dan akhirnya mendengarkan apa keluh kesah mereka dan apa harapan mereka. Dan inilah yang membuat saya bahagia ketika bisa mendengarkan semangat mereka untuk mencurahkan juga tenaganya untuk pembangunan dan meminta perhatian dari pemerintah daerah. Warga-warga kita di pesisir, di Kuri sana, kemudian di Bontoa sana, apa yang dikeluhkan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi tugas kami 5 tahun ke depan. Semoga insya Allah saya bersama Pak Dimus akan ya paling tidak bagaimana kita bisa secara bertahap memenuhi harapan mereka. Walaupun pasti ada saja mungkin kendala karena mungkin terbatas anggaran, regulasi belum bisa kita berbuat untuk memaksimalkan karena ada tugas yang memang kewenangannya provinsi, ada kewenangannya pusat yang kita tidak bisa intervensi atau masuk ke dalam situ. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat ya, mudah-mudahan ini yang paling utama Mbak, bahwa saya bersama Pak Andi Mutasim akan terus berjuang untuk mewujudkan Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusi. Kabupaten yang insya Allah ya bisa melayani semuanya tanpa membeda-bedakan. Ya, dan no one left behind. Oh, oke, baik. Ada quote ya Pak. Ada baik. quote-nya. Ya, mungkin juga sejalan dengan konsep yang sudah dipikirkan bersama Pak Andi Mus adalah bagaimana membentuk kabupaten ini menjadi kabupaten yang sejuk, Maros sejuk. Oke. Baik. Ini juga mungkin sebagai hadiah bagi para masyarakat ya Pak. Di tanggal 9 nanti ada penghargaan yang akan diterima oleh Kabupaten Maros lagi nih Pak. Makasih, penghargaan Mbak. dari yang akan diserahkan di Perpustakaan Nasional. Jadi boleh disampaikan nggak Pak? Sebenarnya budaya literasi di Kabupaten Maros itu memang meningkat pesat kah Pak? Atau seperti apa? Iya, jadi memang di awal saya menjabat sebagai bupati di tahun 2021, kita melihat angka indeks pembangunan literasi manusia kita, IPLM kita sangat rendah, hanya sekitaran 25%. Inilah yang membuat kita akhirnya melakukan gerakan-gerakan, ya kami anggap gerakan masif mendorong masyarakat kita untuk melakukan gerakan-gerakan literasi. Kita bentuk budaya-budaya baca dengan baik dengan gerakan melahirkan bunda-bunda literasi, bunda baca, mulai sampai tingkat desa, tingkat kelurahan. Kita dibantu oleh Perpustakaan Nasional mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, TPBS, yang awalnya hanya ada percontohan kita di desa, ada 4 desa, akhirnya sekarang sudah 53 desa kami, itu sudah menerapkan namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca atau menyimpan buku, tetapi tempat berkegiatan. Yang paling utama adalah tempat beraktivitas. Bersosial juga Pak ya. Teman-teman pemuda bisa berdiskusi di sana, berkumpul di sana, ibu-ibu semua. Ya selain itu dengan budaya baca dia bisa dapat ilmunya. Ini gerakan itu yang kita lakukan dan alhamdulillah ya Perpustakaan Nasional bisa memberikan penghargaan kepada kami ya sebagai ya person lah untuk menggerakkan budaya literasi yang ada di masyarakat kita. Jadi dari 20% Mbak sekarang IPLM Kabupaten Maros, indeks peningkatan literasi manusianya itu sudah di angka 80-an, 82%. Ini angka yang ya menurut penilaian rekan-rekan alhamdulillah ini kita gerakkan. Semua stakeholder, tapi bukan hanya saya. Baik. Banyak stakeholder di dalamnya. Ada sekarang Babinsa kita, Babinsa yang perpustakaan keliling, ada juga kelompok-kelompok literasi yang alhamdulillah membantu kita. Ini semua yang kita lakukan. Oke, jadi memang sejalan dengan bagaimana keinginan masyarakat dan juga pastinya keinginan suatu daerah, sehingga penghargaan ini bisa hadir gitu Pak. Oke, dan juga mungkin baru-baru ini sekedar informasi tambahan juga bagi Tribuners bahwa baru-baru ini Pak Haider Syam sudah
memberikan 3 Rapendra ya Pak, Ya. rancangan peraturan daerah. Ya, Mbak. Itu memuat apa saja tuh Pak? Boleh Ya. di-spill sedikit Pak? Saya 3 Ramperda ini sangat penting untuk ke depan. Yang pertama adalah Ramperda tentang kepemudaan. Oke. Yang kedua adalah sejalan Ramperda lagi. dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Tapi yang ketiga ini pencabutan Ramperda yang mungkin tidak sesuai dengan undang-undang saja. Tapi 2 hal yang utama ini adalah Ramperda ketenagakerjaan dan Ramperda kepemudaan ini menjadi bekal ke depannya untuk kita. Ini Kabupaten Maros saat ini, Mbak. Itu kalau bonus demografi 2000 ya targetnya di 2045. Ya. Ini sebenarnya Kabupaten Maros udah bonus demografi, Mbak. Sejak saat ini. Saat ini karena jumlah penduduk Kabupaten Maros ini yang berumur 15 tahun sampai 35 tahun itu sudah di angka 52%. Apa artinya bahwa kalangan muda, milenial ini sudah lebih besar di Kabupaten Maros, dan ini yang akan menjadi perhatian kita ke depannya. Baik. Ya, sehingga kita memang harus kebijakan-kebijakan lahir memikirkan mereka. Ya, bagaimana kepemudaan mereka, bagaimana gerakan kepemudaan kita, dan yang paling utama bagaimana bisa mereka mendapatkan pekerjaan. Iya, lapangan kerja. Lapangan pekerjaan yang terbuka, investasi yang terbuka, keterampilan yang harus mereka dapatkan. Nah, inilah yang harus kita buat program dan pikirkan ke depannya untuk mereka. Berarti ini sejalan dengan Kabupaten Maros yang menjadi penyangga Kota Makassar ya Pak? Iya, Mbak. Iya, dengan beberapa daerah juga lainnya, penyangga lainnya seperti Kabupaten Goa dan sebagainya. Tapi Maros kali ini mungkin yang diinginkan adalah kebijakan untuk bisa menghadirkan lapangan kerja baru Iya, berarti. Mbak. Iya, Mbak. Oke. Ya, termasuk itu. Jadi proses investasi yang lahir di Kabupaten Maros kita mudahkan. Ya, kita punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik kita ini untuk memudahkan para investor ketika ingin mendapatkan, ya, menginvestasikan di Kabupaten Maros. Insya Allah Kabupaten Maros ini kabupaten yang sejuk untuk investasi. Nah, silahkan ke Maros. Kemudian dengan terbukanya investasi ini, harapan kita lapangan pekerjaan buat masyarakat kita bisa terbuka. Selain itu, yang utama adalah bagaimana menyiapkan capacity building buat para pemuda kita. Nah, kita bersyukur Kabupaten Maros dibantu misalnya dengan program Kementerian Pertanian. Baik. Ada program YES-nya, program untuk menciptakan petani-petani milenial. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Balai Diklat Industri, beberapa Balai Diklat, juga ada Balai Diklat yang ada di Pangkep. Kita utus teman-teman kita yang pemuda untuk latihan di sana, menjadi belajar bagaimana dia bisa punya capacity building untuk menjadi wirausaha muda. Nah, ini yang kita lakukan, Pak. Nah, kemudian pemerintah harus menyiapkan infrastruktur untuk mereka. Iya. Dan alhamdulillah kita di Maros ini untuk membantu peningkatan UMKM kita membuat namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi PLUT. PLUT. Ya, PLUT. Jadi kalau ada anak muda, ada masyarakat kita yang baru mau berwirausaha dan mau mendapatkan konsultasi, ada konsultan di sana yang bisa mengajarkan bagaimana buat neraca, bagaimana bisa mendapatkan misalnya kredit, apa persyaratannya, itu bisa di sana. Dan itu tanpa biaya? Tanpa biaya, Mbak. Semuanya kita siapkan, dan juga mengajarkan masyarakat misalnya kalau mau dapat izin usaha, izin kesehatan, nah, itu ada juga di sana. Nah, kita juga punya rumah kemasan. Rumah kemasan ini berfungsi kalau ada pengusaha-pengusaha kita yang baru mau latihan, ada produknya mau latihan buat desain-desain produknya, kita punya rumah kemasan. Dan di Tompo Bulu kita ada namanya sentra industri gula aren. Nah, di situ juga ada ruangan tempat buat masyarakat. Nah, ini kehadiran kita harus menyentuh itu, Mbak. Jadi alhamdulillah ini yang kita lakukan kepada para pemuda kita sehingga punya capacity building, kedepannya bisa mandiri, ya bukan hanya di pikirannya para pemuda ingin menjadi ASN terus, ya ASN enggak, udah ini penerimaan ASN sekarang sangat terbatas. P3K kemarin hanya 200-an. Ya, ini kita berharap penerimaan ini hanya menuntaskan tenaga-tenaga kontrak kita. Ya, semuanya bisa menjadi ASN. Tapi yang lainnya bisa berpikir mandiri. Banyak peluang usaha yang
bisa dilakukan oleh pemuda kita. Baik. Dia menjadi petani-petani muda, pengusaha-pengusaha muda, ini yang kita harapkan ke depan lahir. Tapi kalau untuk menjadi petani muda gitu Pak, kalau animo masyarakat di Kabupaten Maros sendiri apakah memang cukup tinggi atau mungkin baru mau digait lagi nih? Harus kita tinggikan, Pak. Oke. Harus. Baik. Ini kehadiran kita. Karena kita menilai di sektor pertanian ini angka, ya tanda kutip ya Pak, Baik. petani kolonial. Anggap saja yang terjun di dunia pertanian itu orang-orang tua yang ya seharusnya dia sudah harus istirahat dong. Ya. Atau masih Dia harus pakai alat-alat mungkin yang lama itu masih ada. Ini yang harus tergantikan oleh generasi muda kita. Anak-anak muda nggak boleh malu terjun di pertanian. Malah petani-petani, kalau kita lihat petani-petani di luar negeri di mana saja, tingkat kesejahteraannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau pemuda yang terjun, maka efektivitas, produktivitas, dan inovasinya itu bisa lebih maju, Mbak. Oleh itu kita juga kerjasama dengan SIN Indonesia, ada beberapa pemuda kita latih dan akhirnya dikirim tenaga kerja ke Jepang, belajar dia pertanian di sana dan kembali di sini. Saya bilang kalau kembali ke sini, terapkan teknologi yang bagus untuk pertanian kita. Jepang tidak punya lahan seluas kita, tapi kenapa produktivitas misalnya gandumnya itu melimpah? Melimpah karena dia punya teknologi yang luar biasa. Yang canggih. Okay. Ini yang kita wujudkan, Mbak. Jadi, baik. Inilah Jadi bukan hanya layanan ya, tapi mungkin tadi ada juga kerjasama untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya dalam bidang pertanian juga, Pak. Mbak. Oke, baik. Lebih ke personal lagi, Pak Haidir. Ini kan tadi tentang program prioritas atau juga bagaimana yang dibayangkan Pak Haidir Syam untuk Kabupaten Maros yang sejuk dan damai lah kita sebutnya di tahun 2025 dan seterusnya. 2030. Iya, sampai 2030. Lantas mungkin kalau dari secara personal Pak, ini membagi waktu antara dunia kerja, kemudian ada juga keluarga, dan pastinya secara diri pribadi Pak, membuat Pak Haidir Syam untuk menjadi rileks itu harus melakukan apa? Goes masih sering. Ini Mbak yang susah nih. Ya, okay. Karena ini terus jadi sorotan ini. Ya, tapi inilah saya sebenarnya bahagia sekali, senang sekali kalau ketemu dengan masyarakat lah. Ini yang membuat kebahagiaan saya, ini yang membuat sehat saya. Oke. Jadi kalau dulu ada sempat yang mengkritik, Pak Bupati kok sudah jadi bupati harus pergi ke kondangan pengantin, ke acara sunatan, pergi ke acara-acara warga yang harusnya di kantor terus. Saya selalu bilang kalau ada larangan kalau jadi bupati baru kita tidak bisa silaturahmi ke warga, ke acara pengantinan, ke acara kondangan. Saya lebih bagus berhenti jadi bupati, Mbak. Karena saya lebih bahagia kalau ketemu dengan mereka. Oh, ada komentar seperti itu, Pak? Iya, Mbak. Aduh. Jadi Pak Bupati dilarang datang ke kondangan gitu? Ya, artinya dia katakan bahwa ya harus bekerja di kantor terus. Padahal di kantor ini kan kita ada job description yang jelas. Ada sekretaris daerah, ada wakil bupati, ada kepala-kepala OPD. Mari kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya, ketika job description ini berjalan dengan baik, ya kehadiran bupati adalah kehadiran bagaimana menyemangati masyarakat. Itu yang utama. Kalau masyarakat senang, bahagia, insya Allah pembangunan juga lancar. Amin. Tapi kalau kita nggak bahagiakan mereka, ya ini kita tidak akan disupport. So, kita tidak bisa membangun daerah dengan seorang diri. Kita harus membuka ruang pada mereka. Semua masyarakat punya potensi. Inilah yang dilakukan. Seberapa besar sih Mbak APBD kita? Kita punya APBD hanya 1,5 triliun, 1,4 triliun. Dan 60% membayar operasional pegawai ASN kita. Seberapa untuk belanja-belanja modal? Kalau kita tidak membangkitkan semangat stakeholder masyarakat, ikut membangun, ekonomi, kita tidak bisa membangun apa-apa. Dan yang paling utama mereka. Ini sebenarnya yang harus dari kita. Dan kehadiran saya punya prinsip bersama seluruh, kita tekankan kepada OPD, mari kita menjadikan Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusi. Kabupaten yang memberikan pelayanan kepada semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Siapapun dia. Warga kita yang di bawah garis, ya misalnya kurang mampu, dengan mampu, saudara-saudara kita yang disabilitas, saudara-saudara kita yang memang perempuan, anak, itu nggak boleh. Intinya
dia harus berlaku sama. Dan inilah yang harus kita hadirkan pelayanan ini. Ya, kita buat rumah sakit di Camba. Kenapa saya hadirkan rumah sakit di sana? Untuk memberikan pendekatan pelayanan sedekat-dekatnya. Ketika ada masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan, harus dekat. Administrasi kependudukan kita, ya kita akan menggeser nantinya. Kalau bisa tuntas di tingkat desa, kelurahan, paling jauh di kecamatan lah. Nggak usah sampai di kabupaten mengurus KTP, administrasi, itu nggak boleh. Kalau bisa kita dekatkan pelayanan kita, itu yang harus kita hadirkan, Pak. Itu cita-cita saya 5 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa semakin terwujud. Berarti langkah pertama ketika nanti sudah dilantik adalah mengurus hal tersebut ya Pak? Iya, hal-hal dasar lah yang utama. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan. Hari ini Alhamdulillah Maros 2 tahun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena tetap menerapkan universal health coverage. Artinya apa? Kita menjamin seluruh kesehatan warga kita. Ya, ini yang kita terus akan lanjutkan. Bagaimana kita membangkitkan namanya gemar ke sekolah buat anak-anak kita. Kami masih punya catatan. Kita masih punya catatan bahwa ATS di Kabupaten Maros, angka tidak sekolah ya, masyarakat kita masih di angka 3.000-an. 3.000-an. Ini yang kita harus sisir, apa masalahnya sehingga mereka tidak melanjutkan pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan. Apakah karena akses? Iya, baru saya mau katakan akses. Apakah karena ekonomi? Apakah karena dia budaya? Anggap saya pernikahan dini atau apa semua. Itu yang harus kita cari solusinya. Karena apa? Dunia pendidikan penting buat masyarakat kita. Dunia pendidikan, pendidikannya kita perbaiki, kesehatannya kita jamin, dan tetap kita memperbaiki infrastruktur kita. Itulah pentingnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Baik. Iya. Enggak, Mbak. Bukan memang tepat lah. Masih banyak lah yang lebih. Iya, tapi maksudnya untuk memikirkan masyarakat itu sudah sangat jelas dari Pak Haidir Syam. Baik, apalagi juga untuk melanjutkan program yang mungkin masih tertahan pada pemerintahan yang kemarin karena tadi beberapa faktor juga, salah satunya anggaran yang banyak disuntik untuk bidang kesehatan pada saat COVID dan sebagainya, Pak. Ya, lantas mungkin sebelum kita ke closing statement, Pak, mungkin ucapan terima kasih nantinya yang akan disampaikan oleh Pak Haidir Syam. Tapi satu pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah pesan apa yang ingin Pak Haidir Syam sampaikan ke diri sendiri untuk mengingat waktu pertama kali terjun ke dunia politik. Kira-kira apa? Mungkin mau ucapkan terima kasih ke diri sendiri juga boleh, Pak? Ya, pesannya saya selalu, ya ini sebenarnya moto dari waktu SMA aja. SMA, kuliah. Ya, prinsip saya itu ada bahasanya do the best lah. Artinya apa? Ketika kita diberi amanah, maka kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Di awal sebelum saya jadi anggota dewan, saya terjun di dunia NGO, bekerja, gaji Mbak 150.000, 250.000 di lapangan. Tetapi alhamdulillah ketika saya dikasih amanah, jadi petugas lapangan waktu itu, jadi petugas lapangan terbaik. Akhirnya dikasih naik jabatan jadi koordinator kecamatan, kabupaten. Ya alhamdulillah kemudian diamanahi menjadi anggota legislatif. Ya kita bekerjalah dengan sebaik mungkin. Ya kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas, dengan sebaik mungkin, insya Allah masyarakat akan membalasnya dan Allah tidak pasti melihat hambanya. Apa yang dilakukan dan apa yang kita bisa lakukan. Ya kita punya keterbatasan kesempatan lah. Kita semua pasti akan ada waktunya kita tidak lagi diberikan amanah ini. Olehnya itu amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu aja prinsipnya. Paling utama itu, dan semua masalah, semua persoalan ini pasti ada hikmah di baliknya. Baik. Wah, ya. Bijaksana sekali. Iya, Mbak. Baik. Ketika ya di periode terakhir ini PAN harus terpuruk misalnya 6 kursi, dari 10 kursi 6 kursi, ya kita harus kembali melakukan evaluasi, dan alhamdulillah akhirnya evaluasi itu bisa kami rebound kembali dan kita bisa menaikkan sampai 100%, 6 kali 2, 12 kursi di Kabupaten Maros. Ini ya ini semua karena kerja teman-teman, kerja semuanya, kerja masyarakat kita. Olehnya itu
terima kasih semuanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maros. Baik, iya. Untuk closing statement kita juga tak kalah pentingnya juga adalah mengucapkan terima kasih mungkin kepada penyelenggara, apalagi mengingat ini pilkada di tahun 2024 ini juga kita menginginkan yang pemilu damai dan sebagainya. Mungkin mau disampaikan buat aparat keamanan juga, Pak, silakan. Pada kesempatan kali ini saya atas nama pemerintah daerah dan juga secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara Pilkada Maros di 2024 ini, ada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan seluruh stakeholder penyelenggara, dan juga pengamanan kita. Ada dari unsur TNI, Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah ini bisa mengamankan pelaksanaan pilkada ini. Dan seluruh pelaksana dan seluruh masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, lingkungan, desa, kecamatan sampai kabupaten yang telah menjalankan pilkada di Kabupaten Maros secara baik dan secara sukses lah. Alhamdulillah keamanan dan yang paling utama persaudaraan di antara kita. Baik. Perbedaan kemarin mungkin terjadi, itulah dinamika politik. Tetapi yang paling utama adalah persaudaraan dan rasa persahabatan yang harus terus kita jalin. Baik. Dan yang paling penting bagaimana bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Maros yang lebih sejuk lagi, Pak. Baik. Terima kasih Pak Haidir Syam atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya di tengah kesibukan hari ini. Dan semoga informasi yang kami bagikan juga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Maros, juga masyarakat secara keseluruhan di seluruh Indonesia, Pak. Mungkin untuk lebih mengenal sosok Pak Haidir Syam lagi, Pak. Atas penghargaan yang sudah didapatkan, apalagi di belakang kita ini banyak sekali, Pak, ya. Piala-piala, bahkan juga di luar juga banyak Alhamdulillah. Hadiah-hadiah ya, Pak, kita lihatnya. Wah, ini 106 penghargaan, Mbak. Di 3 tahun 7 bulan saya bisa raih. 106 penghargaan. Ya, 106. Cuma saya kata, Mbak, penghargaan itu bukan kabupaten. Ini penghargaan masyarakat yang dapat. Baik. Untuk itu ini dedikasi untuk masyarakat ya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Haidir Syam atas waktunya. Teman-teman Tribun, para Tribuners, makasih semuanya. Baik, sehat sukses selalu, Pak. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita di edisi hari ini. Tentu semoga informasi yang kami bagikan ini bisa menjadi edukasi juga wawasan baru bagi Tribuners, juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua. Saya Fiorina Najriretno mewakili Pak Haidir Syam dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.